Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick. Jadi di sini saya sudah punya beberapa video yang saya ulas mengenai analisa saham. Kemudian saya menjelaskan mengenai kondisi dari teknikal, fundamental, lalu kemudian kondisi dari statistiknya sendiri. Saya harap jika video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa dibantu untuk subscribe-nya agar video ini makin menyebar luas sehingga para trader sebelum melakukan trading bisa mengecek terlebih dahulu dan memastikan kondisi saham yang akan dibeli, seperti itu. Nah, jadi pada siang kali ini di tanggal 23 Juli 2023 saya akan membahas saham Antam dengan kode AMTM. Nah, tools yang saya gunakan di sini adalah tools dari TradingView. Saya menggunakan TradingView, saya menggunakan Bot Information Saham HQ, yaitu bot menggunakan Telegram, lalu kemudian saya menggunakan namanya grafik statistik volume penjualan. Nah, sebelum saya masuk ke analisa, saya ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Hampir di setiap video saya menyampaikan disclaimer. Yang pertama, data yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang saya bahas ini. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi agar paham pola penjualan saham dan cara kerja investasi. Kemudian yang keempat, setiap investasi atau usaha apapun beresiko apabila tidak memenuhi kondisi yang dihadapi. Nah, jadi di sini saya coba menganalisa untuk beberapa indikasi lengkap ya, seperti profile dan lain sebagainya yang saya jelaskan di capture di layar di depan. Nah, yang pertama saya masuk ke dalam profile company. Di sini saya menggunakan bot Telegram. Jadi yang pertama ini saham Antam. Saham Antam ini adalah saham yang kepanjangan dari PT Aneka Tambang Tbk, kode saham Antam. Di mana Antam ini bergerak di perusahaan logam dan pertambangan. Seperti itu ya, seperti emas, perak, bauksit, batu bara, dan logam mulia lainnya seperti nikel dan lain sebagainya. Lalu kemudian Antam ini sekarang berada di posisi harga 1975 di penutupan Jumat kemarin tanggal 21. Harga tersebut berada di 18,62% di atas harga terendah di 1 tahun terakhir, yaitu di 1665. Sebagai catatan bahwa harga Antam ini mengalami penurunan sebesar 17,36% di harga tertingginya itu dalam 1 tahun terakhir itu di 2390 dalam 1 tahun terakhir. Nah, lalu kemudian kalau kita cek berdasarkan grafik candlestick-nya, bahwa Antam ini kalau kita lihat memang dia dalam kondisi setway. Setway-nya itu di posisi 3810 sampai ke 3410 ya. 3810, 3410. Nah, ini kalau kita lihat bulanan memang dia mengalami penurunan, tapi kita nggak bisa ambil kesimpulan seperti itu. Kita ganti di sini jadi harian ya. Harian. Nah, kalau harian memang dia masih berada di posisi mendekati garis EMA 27 ini. Jadi dia pernah naik sedikit, lalu kemudian dia turun lagi ke bawah, dia naik lagi sedikit, ternyata dia turun ke bawah, dan dia masih menyentuh proses EMA 27. Jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan di sini apakah layak atau tidak untuk membeli Antam di 1975 ini. Nah, lalu kemudian kalau berdasarkan dari fundamentalnya sendiri, dari total aset Antam itu memang kondisi yang saat ini dia mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan di harga di level 35.000 billion. Nah, ini bisa dibilang kondisi total aset yang paling tertinggi ya selama Antam ini berdiri. Lalu kemudian kita lihat pendapatan Antam juga sama, meningkat tinggi. Kemudian juga laba bersihnya juga walaupun pernah mengalami kerugian di beberapa tahun, tapi Antam ini mencatatkan laba bersihnya itu di 16.600 billion ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kondisi keuangannya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus. Nah, di sini juga kita lihat di kuartal pertamanya ini bisa dibilang hampir sama dengan
sedikit lebih tinggi daripada 2022 untuk Antamnya. Itu dari kondisi fundamental. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini dengan kondisi fundamental yang terus naik, apakah layak saham yang Antam ini dia juga sama akan terus naik ke atas, bahkan bisa menyentuh ke angka 2930 seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau saya lihat dari statistik akumulasinya itu selama 6 bulan terakhir, Antam ini memang besar sekali di area perdagangannya itu, akumulasi volumenya itu di 2.200 atau kondisi yang sekarang ya. Di kondisi yang sekarang ada beberapa sedikit di 1.900, kemudian ada juga yang tertingginya di 2.300 ke atas. Itu kalau kita lihat selama 6 bulan. Tapi kalau kita lihat selama 1,5 tahun, ya memang kondisinya itu pernah di 1.800 dan paling tertinggi itu memang akumulasi sekarang di 1.975 dan di 2.510 ya. 2.510. Nah, ini untuk kondisi saham Antam selama 7 tahun, bahwa posisi yang terendah itu memang pernah ada di 800. Nah, kemungkinan beberapa investor sudah melakukan take profit ya. 800 ke 3.400 itu hampir 400%. Nah, sekarang dia sudah mencapai titik volume perdagangannya itu di 2.400 sama di 1.975 atau kondisi yang sekarang. Nah, jadi ini bisa dijadikan dasar teman-teman untuk melakukan analisa berdasarkan statistik, berdasarkan kondisi atau laporan keuangan, dan berdasarkan charting. Chartingnya itu kira-kira Antam ini akan bergerak ke posisi yang mana, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti akan kebawa lagi yang namanya nyangkut ya. Jadi pernah waktu itu saya sendiri dari pengalaman pribadi, saya mendapatkan informasi ataupun berita bahwa Elon Musk itu datang ke Indonesia. Nah, tiba-tiba saham Antam itu kan berada di posisi 3.000 kalau nggak salah. Itu saya buy dan mau nggak mau harus saya cut loss di angka 2.200 karena memang pada saat itu mempengaruhi psikologi untuk trading saya gitu. Jadi waktu itu saya belum baca yang namanya analisa A, analisa B, analisa C, tapi yang saya gunakan adalah berita. Saya pakai berita, bagus, naik, pasti naik, ternyata yang terjadi adalah berbeda dengan kenyataan. Jadi berdasarkan pengalaman ini, saya minta untuk teman-teman untuk melakukan analisa dari beberapa aspek tersebut, keputusannya dibuat sendiri, lalu kemudian sehingga risikonya bisa ditanggung sendiri seperti itu. Kita sama-sama belajar, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.